Hey all, Elise here. Balik lagi sama aku di Answering Quora Question. Hai semua, jadi karena mengisi waktu luang aku yang gabut, aku pengen buat video Answering Quora Question karena akhir-akhirnya aku lagi suka banget buka Quora, kayak ngeliatin pertanyaan-pertanyaan di situ, dan kadang itu menarik banget, atau kadang juga bacain cerita-cerita pengalaman orang-orang di Quora. Jadi why not kita bikin Answering Quora Question, ya nggak? Jadi aku udah ke pertanyaan untuk Anda. Oke, biar mudah ketemu pertanyaan, soalnya kalau di berandanya pasti itu ketemunya jawaban orang, guys. Oke, jadi aku nggak tahu sih ini bakal jadi video serius atau cuman gabut doang. Pokoknya gitu deh. Oke, jadi yang pertama, apa yang membuatmu sabar dan bertahan dengan keadaan yang cukup rumit? Sabar dan bertahan dengan keadaan yang cukup rumit. Menurut aku jawabannya tergantung dari situasinya ya. Maksudnya kalau misalnya ini masalah goals, berarti misal kita bertahan, apa yang membuat kita sabar dan bertahan di keadaan yang cukup rumit dalam mencapai goals, misal itu ya berarti ingat lagi tujuan kita apa, kayak ingat, oh kita udah berjalan sejauh ini ya gitu, dikit lagi lah kita bakal ini gitu, ya udah deh nggak apa-apa ini apa situasinya sesulit ini gitu, yang penting aku yakin bahwasanya nanti akan worth it gitu. Itu kalau tentang goals. Tapi kalau tentang masalah kehidupan mungkin balik lagi ke masing-masing personalnya ya, karena kan keadaan setiap orang berbeda. Tapi kalau aku mungkin apa yang buat aku sabar dan bertahan itu pasti ingat orang-orang yang sayang sama aku, ingat orang-orang yang selalu mendukung aku, dan juga yang pertama-tama dan paling utama adalah ingat Allah SWT yang Maha Kuasa gitu. Oke, jadi itu doang. Aku gak pengen serius-serius banget karena emang ini cuma untuk mengisi waktu luang aku abis ngerjain PR. Well, ya udah lanjut. Kenapa kita yang lemah dipaksa untuk jadi kuat? Kenapa kita yang bersedih dipaksa untuk tersenyum? Kadang tuh ya guys, aku tuh kalau jawabin pertanyaan kayak gak lagi ngerekam gini, aku tuh kayak langsung berasa lagi speech di podiumnya UNICEF. Tapi kalau dibuat direkam gini kok kayak aku kayak agak awkward gitu. Ya gak apa-apa deh, namanya pertama ya guys ya. Ya guys ya. Kenapa sih aku? Oke, jadi balik lagi tanya, kenapa kita yang lemah dipaksa untuk jadi kuat? Gini, mungkin kita nggak secara gamblang dipaksa untuk jadi kuat ya, tapi emang keadaan yang bikin kita kayak ya udah kita harus terpaksa jadi kuat gitu. Misalnya untuk di dunia persekolahan gitu ya, kenapa kita yang lemah dipaksa jadi kuat nih? Misalnya kita yang lemah nih, terus kita bakal dibully terus, dicaci maki segala macam, dipaksa untuk jadi kuat. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita nggak jadi kuat untuk diri kita sendiri, ya udah kita bakal ada di siklus itu terus, kayak infinite siklus gitu. Jadi kita tetap akan dibully terus, akan terus direndahin, dijelek-jelekin. Dan ya kadang tuh emang agak berat ya ketika kita lemah dipaksa untuk jadi kuat. Tapi pada kenyataannya ya dunia tuh emang kayak gitu. Kita dipaksa ya, karena kalau kita nggak dipaksa untuk itu, kita nggak akan jadi lebih kuat dan kita akan jadi tetap lemah. Oke, maaf banget dan aku lupa sampai mana karena tadi ada aku datang buat nawarin cimori. Well ya pokoknya gitu ya, kalau misalnya kita nggak dipaksa untuk kuat ya kita bakal tetap ada di siklus itu gitu, kita bakal tetap bully atau misalnya kayak dunia persekolahan ya, atau mungkin kalau di dunia yang lebih apa ya, yang lebih luas jangkauannya ya, kalau kita tetap lemah ya itu bakal ngerugiin diri kita sendiri gitu loh ya, karena pada akhirnya kita mau nggak mau ya harus jadi kuat dong. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya, kenapa kita yang bersedih dipaksa untuk tersenyum? Sebenarnya nggak ada yang maksa sih ya, tapi emang kadang kita terpaksa untuk tersenyum, untuk ngebohongin orang-orang di luar bahwa kita baik-baik aja ya gitu. Balik lagi, aku emang lagi nggak mau jawab yang kayak berat-berat banget ya, karena pertama umur aku emang masih kecil, dan yang kedua aku cuma untuk mengisi waktu luang aja. Nggak tahu sih ini bakal berlanjut atau enggak, tapi pokoknya lagi gabut ya. Kalau kalian nonton video aku ya berarti kalian telah melihat kegabutanku, jadi lanjut.
Jika kalian sudah tidak pertanyaan selanjutnya, jika kalian sudah tidak respect dengan seseorang, sebut saja karena dia sombong dan sok suci, apakah kalian masih mau ngobrol, bercanda, atau sekedar duduk bersama orang tersebut? Aku sih tipe orang ya yang tetap mau aja gitu sih, kayak meskipun aku gak suka aku masih bakal dengerin dia ngomong sih, kayak ya udah gitu. Tapi kan ini pertanyaannya untuk menurut kita gitu kan, jadi ya menurut aku begitu. Kalau aku ya bakal tetap ngobrol, tetap bercanda, tetap duduk bareng. Ya meskipun mungkin gak akan gak akan ngerasa senyaman waktu kita masih ada respect. Karena kan tadi kan di pertanyaannya, jika kalian sudah tidak respect dengan seorang, so ya itu jawabannya. Kita cari pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika dulu kamu gagal, bagaimana cara kamu bangkit? Jika kamu gagal, bagaimana cara kamu bangkit? Menurut aku semua orang bakal punya cara bangkitnya masing-masing sih. Semua orang bakal punya titik baliknya masing-masing gitu. Gagal, bagaimana cara aku bangkit? Kalau aku gagal, aku tipe orang yang ya udah aku gagal hari ini, udah nggak apa-apa gitu. Yang udah terjadi biarlah terjadi. Tapi di masa yang akan datang, di masa depan, aku berjanji sama diri aku sendiri bahwa aku akan jadi lebih baik dan aku akan belajar dari kesalahan-kesalahan aku gitu. Jadi bagaimana cara aku bangkit? Ya aku akan kembali meyakinkan diri aku bahwa ya udah nggak apa-apa gagal kali ini, mungkin hari ini bukan perfect timing, tapi aku yakin di masa depan bahwa aku bakal lebih baik dari hari ini gitu, dan pasti akan berhasil gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu mengatasi kegagalan berulang yang sebenarnya kamu ketahui titik salahnya? Well, sebenarnya aku baru kejadian, jadi kemarin mau coba bikin yogurt. Aku udah tahu salah di mana, tapi kayak aku mau mencoba buat ulang, masih tetap gagal. Jadi belum bisa teratasi sih, yogurtnya masih tetap gagal. Jadi lanjut. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi kegagalan? Well, pertama-tama aku pasti bakal nangis, kayak tidak bisa menerimanya, tapi habis itu aku akan menerimanya, dan yang terakhir aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Apakah balas budi terbaik untuk orang yang pernah menolong dalam kesusahan? Balas budi terbaiknya ya kamu jangan jadi musuhnya gitu. Maksudnya kan ada kan tipe orang yang udah dibantuin tiba-tiba menusuk dari belakang atau gimana, ya kamu jangan jadi orang kayak gitu. Ya setiap kamu mau jahat sama dia apa gimana, ya jangan deh gitu. Ingat dia pernah nolong kita gitu. Bagaimana cara menjadi orang yang tetap dianggap baik tanpa harus mengiyakan dan menyenangkan semua orang? Bagaimana cara menjadi orang yang tetap dianggap baik tanpa harus mengiyakan dan menyenangkan semua orang? Oh, jangan-jangan ini yang nanya tipe orang yang nggak bisa bilang enggak, nggak sih? Yang nggak bisa bilang enggak, yang nggak bisa bilang say no. Aku juga orang yang tipe kayak gitu. Jadi kalau setiap orang meminta bantuan, ya udah aku kayak iya gitu, meskipun kadang berat kayak ini dan menyenangkan semua orang. Karena aku ada di situasi yang sama dan aku belum menemukan titik keluarnya, mungkin kalian akan lebih tahu jawabannya apa. Aku juga belum tahu, karena aku juga masih sering bertanya-tanya gitu, kayak gimana ya biar kita tetap dianggap baik, gimana ya orang tetap mau temenan sama kita. Tapi kita kadang tuh kayak misal mereka minta permintaan, terus kita nggak bisa nih, kita pengen bilang say no gitu, kayak bilang enggak gitu, tapi ya kayak kita masih anggap aduh ntar dia marah, ntar dia nggak suka, ntar dia gini, ntar dia gitu. Jadi iya gitu. Oke, lanjut lagi, baru di-cut karena dia aku berisik. Oke, lanjut. Jadi agak kesel ya bun habis dia berisik. Nggak boleh kesel, nggak boleh kesel. Lanjut, mengapa orang selalu berharap pada orang lain? Mungkin nggak semua orang ya, karena mungkin ini ada beberapa orang, tapi nggak semuanya. Karena ya kayak aku tipe orang yang nggak selalu berharap sama orang lain sih, kayak ya udah misal kayak kalau aku bisa, selama aku bisa ngelakuinnya, selama aku bisa nyelesainnya, ya aku nggak akan minta bantuan orang lain gitu. Atau misalnya dalam suatu project gila bahasanya, misal suatu tugas nih, terus kayak kerja kelompok gitu, ya udah aku nggak akan berharap bahwa oh nanti kalau itu kamu yang ini kayak langsung ngasih role bahwa oh dia yang ini, dia yang begini, dia yang begitu gitu. Kayak enggak sih, kayak aku bakal jadi yang udah deh, aku kalau mana yang ini aku bisa ya aku laksanain gitu. Jadi kalau mengapa orang selalu berharap pada orang lain,
mungkin itu bakal jadi kembali ke masing-masing pribadi ya, karena kan kita nggak bisa bilang semua orang sama. Dan juga yang kayak aku bilang tadi, bahwa nggak semua orang tuh selalu berharap sama orang lain, kayak misalnya aku contohnya gitu. Ya gitu deh. Jadi ya mungkin satu alasannya karena emang kepribadiannya, atau misalnya karena ada faktor-faktor lain yang tidak bisa dijelaskan. Ya gitu deh. Pertanyaan selanjutnya, wow udah 10 menit aja, mungkin dia bakal di-cut beberapa, atau mungkin enggak, who knows. Jadi kita rekam aja banyak-banyak mumpung aku lagi gabut. Kemudian bagaimana cara membuat rasa ingin tahu kita bertambah? Well, kalau aku sih tipe orang yang emang rasa ingin tahunya tinggi. Cuma untuk beberapa dari kalian yang mungkin rasa ingin tahunya tidak tinggi, ya mungkin kalian harus nemuin interest kalian dulu di mana. Kayak, oh kalian sukanya temanya tentang apa gitu. Misalnya, contoh kalian sukanya temanya tentang sejarah. Ya udah, kalau gitu kalian cari tentang sejarah itu apa, kalian gali gitu. Jadi yang pertama-tama kalian harus temuin dulu kalian interestnya kemana nih, kalian hobinya apa, kalian minatnya kemana gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kesah Anda yang bekerja sebagai kurir di kala pandemi? BTW aku bacain semua yang lewat ya, nggak aku pilah-pilah, langsung aku bacain semua. Mungkin ini di kurir-kurir bisa menjawab, tapi aku respect banget sih sama kurir-kurir tuh, kayak mereka tetap hard work gitu kan di situasi yang masih covid kayak gini. Nice. Bagaimana mengatasi perasaan buruk ketika dalam kondisi bekerja? Well, aku masih sekolah dan belum bekerja, jadi aku skip. Mengapa kira-kira ini nafsu makan saya meningkat? Apakah saya sedang mengalami stres? Bisa jadi, tapi tergantung. Nafsu makan bisa meningkat, siapa tahu makanannya enak, atau siapa tahu kalian lagi gajian punya uang. Aku nggak tahu ya dunia orang dewasa, ya nggak tahu juga. Tapi nafsu makan meningkat ya bisa dari beberapa alasan. Ya mungkin stres bisa jadi salah satu alasannya, cuman bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jadi lebih baik tanyain ke diri sendiri dulu lagi, emangnya apa sih hal yang terjadi dalam hidup kita hari ini, kemarin, beberapa hari yang lalu gitu, biar kita bisa nge-recap, oh iya aku stres, atau oh iya enggak gitu. Bagaimana saya melawan rasa putus asa lulusan baru yang ditolak ribuan perusahaan? Saya merasa diri saya sangat bodoh. Menurut aku mungkin kamu nggak bodoh ya, kayak ini kan tipenya berarti kan kamu gagal nih. Bagaimana saya melawan rasa putus asa? Saya lulusan baru yang ditolak ribuan perusahaan. Ya kamu harus berusaha terus bangkit. Kayak ya kita balik lagi ke contoh-contoh sederhana ya, penemu-penemu aja itu kan nggak langsung dong mereka menciptakan satu kali jadi kan enggak, mereka juga trial and error berkali-kali, tapi mereka nggak pernah menyerah. Jadi cara memputus asanya tetap optimis, tetap semangat bahwa pasti bisa gitu, pasti bisa. Mau ditolak ribuan perusahaan pun sekarang, tapi yakin bahwa pasti nanti akan ada satu tempat di mana kita bakal nemuin ya kerja gitu misalnya, karena kan ini lulusan baru ya, berarti lulusan kuliah baru. Dan jangan merasa kamu bodoh gitu, kayak ya kita nggak bodoh gitu, nggak ada yang bodoh di dunia ini, percaya deh, beneran. Jangan karena ditolak ribuan perusahaan kita jadi merasa kita bodoh gitu ya. Mungkin kita memang butuh improvisasi, tapi itu bukan berarti bahwa kita tolak karena kita bodoh gitu. Dan percaya aja pasti kita bakal nemuin tempat yang kita cocok di sana gitu. Jadi percaya deh, pasti perjuangannya kakak ini bakal worth the wait. Baik, selanjutnya, saya selalu tanpa sadar menekan kulit tangan saya dengan kuku dan selalu menarik rambut saya di saat saya merasa stres dan ingin menangis. Bagaimana caranya agar kebiasaan saya tidak terus terulang? Kayaknya kalau ini harus ditanyain lebih lanjut ya ke orang yang lebih bisa gitu. Aku kurang tahu, sorry. Selanjutnya, bagaimana tips atau cara memastikan orang kita suka juga menyukai kita? Aku sih nggak suka sama orang ya. Maksudnya bukan gak suka, bukan gitu maksudnya. Akhir-akhir sih nggak ada yang disuka, jadi belum pernah cari-cari tips sih, jadi aku juga nggak bisa ngasih tahu kamu gimana tipsnya. 2, bagaimana cara memperlakukan laki-laki dengan baik? Waduh, ini juga kurang tahu nih. Lanjut. Saya memiliki perasaan pada teman saya sendiri dan saya ingin dia tahu, tapi jika saya mengungkapkan perasaan saya, takut membuat pertemanan kita jadi berbeda. Sebagai perempuan, apa yang harus saya lakukan? Kalau berbeda pasti ya, secara kayak dia tahu gitu, kayak lo suka sama dia, lo gak boleh, kamu suka sama dia gitu, ya, pasti ada yang berubah. Tapi ya we never know until we try, right? So ya gitu.
Lanjut, berapa banyak teman yang sudah kamu hianati? BTW ini pembahasannya udah random banget ya. Kayaknya di video selanjutnya aku bakal bikin tema-tema gitu deh. Kayak tema tentang persahabatan atau tentang apa gitu. Tapi kali ini ya campur-campur aja dulu deh. Berapa banyak teman yang sudah kamu khianati? Aku ngerasa bahwa aku nggak pernah khianati teman karena aku tipe orang yang aku nggak bakal biarin semua orang tuh dengan mudahnya masuk ke kehidupan aku. Tapi sekalinya mereka masuk di kehidupan aku bakal peduli parah sama mereka. Jadi kayaknya kalau berapa banyak teman yang sudah kamu khianati, aku nggak pernah dan nggak akan pernah. Apa pengertian kata ikhlas menurut kalian? Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kata ikhlas. Kata ikhlas, oke. Kita cari dulu ikhlas menurut KBBI. Ikhlas menurut KBBI berarti bersih hati, tulus hati. Dalam hal hubungan sama manusia, ikhlas adalah beri pertolongan dengan ketulusan hati. Sementara itu, keikhlasan berarti sebuah kejujuran atau kerelaan. Ikhlas, kalau katanya sih, ya ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak berharap tentang imbalan gitu. Nggak tahu deh. Jawaban aku kayaknya tidak memuaskan ya. Oke deh, kalau gitu. Gila, udah 16 menit. Kita lanjutin atau enggak nih? Well, aku cari satu pertanyaan lagi deh terakhir. Pertanyaan terakhir aja. Aku bingung. Oke. Yang terakhir, mengapa harga buah durian selalu mahal? Enggak selalu sih, biasanya kalau musimnya itu bakal agak murah sih harganya. Mungkin kamu salah musim kali beli durian di musim rambutan misalnya. Ya gitu deh. Oke, itu pertanyaan terakhirnya. Thanks yang udah nonton sampai sini, nonton kegabutan aku, dan mungkin akan ada video part selanjutnya, cuman mungkin nggak tahu juga, nggak pasti. Ini cuma biar ngisi waktu kegabutan aku aja deh. Yaudah kalau gitu, see you guys, bye bye, thank you.